Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di kesempatan kali ini aku mau coba berbagi cerita aja sama kalian, atau lebih tepatnya berbagi pengalamanku lah sama kalian, biar sama-sama kita jadikan pelajaran ke depannya, biar kejadian kayak yang apa yang aku alami ini nggak kejadian juga ke depannya gitu. Jadi untuk antisipasi lah gitu ya ya. Jadi singkat ceritanya gini waktu itu aku kerja, ya kan, kayak biasa lah kerja. Aku waktu itu shift nicking. Nicking itu masuk ngidel gitu kalau di Indonesia ya, masuk dari jam 9.15 sampai jam 18 maghrib gitu. Nah, jadi singkat ceritanya, di hari itu aku dapat tugas untuk memandikan pasien. Tapi mandikan pasiennya itu pasien yang pakai rifto atau pakai lift gitu ya. Jadi model mandikannya itu dia pakai mesin, pakai alat gitulah, kayak hidrolik gitu modelnya. Mungkin teman-teman kayak gue udah paham lah masuk ini, karena biasa kalau di panti di kerjaan di Jepang itu ofuro atau memandikan pasien ada dua tipe. Kalau pasien yang bisa berdiri, biasanya dia yang ipang yoku gitu, atau mandi kayak biasa, atau yang rifto gitu. Atau setiap panti beda-beda penyebutannya. Ada yang reclining kayak gitu-gitu. Intinya untuk pasien yang nggak bisa berdiri, atau yang neta kiri, atau cuma bisa tidur lah gitu ya. Nah, jadi waktu itu aku rifto. Jadi kalau ipang yoku ofuro biasa itu biasanya satu orang. Kalau rifto itu biasanya petugasnya itu dua orang. Nah, kebetulan aku rifto, petugasnya dua orang, aku sama ada teman orang Jepang. Jadi kami berdua. Waktu itu pasien yang mau di rifto itu ada 4 orang. Jadi pas di urutan pertama, aku jemput lah pasien ini sama temanku yang orang Jepang itu untuk kami bawa ke rifto. Just for information, kalau di pantiku yang menyiapkan air panasnya itu petugas yang dinas malam, atau yang sering kita bilang itu yaking ake ya, yang udah mau pulang. Jadi sebelum dia pulang, dia menyiapkan air panas untuk ofuro rifto. Kalau ofuro biasa enggak. Entah dia lupa, entah dia hilaf, aku nggak tahu. Pokoknya ya seperti biasa, normal-normal aja. Kami buka baju pasiennya, kami persiapkan semua, kami mandikan dulu tentunya kan, kami sabuni kayak gitu-gitu. Nah, pas mau kami masukkan ke ofuronya atau apa, ke yokuso atau yubune, banyak sih istilahnya. Intinya tempat dia berendam. Nah, ini temanku orang Jepang ini kan dia didudukkan, dia yang gerakkan mesinnya gitu. Jadi aku mengarahkan. Nah, alhamdulillahnya aku dari dulu kalau masukkan pasien ke ofuro punya kebiasaan, sebelum kulit pasien itu bersentuhan dengan air, aku cek dulu pakai tanganku sendiri airnya itu. Jadi pas temanku orang Jepang ini dia mau masukkan pasien kami ini ke bak berendamnya itu, aku udah antisipasi duluan, refleks aku kan, ku masukkan tanganku sampai ke siku, ku tenggelamkan gitu tanganku ke airnya untuk ngecek suhunya. Ya namanya juga refleks karena kebiasaan ya, main celup-celup aja kue. Mak selusup tak masukkan gitu kan. Airnya sampai ke siku ini ku masukkan, mak slep gitu. Ternyata airnya air panas tau kalian. Jadi kayak gimana aku gambar? Kalian pernah buat kopi atau buat teh? Ya kayak gitu panasnya Mungkin kalau menurutku ada di 70 derajat atau 80 derajat panasnya. Orang tanganku sampai merah kok. Merah kayak kebas kayak ya kesiram air panas Jadi langsung refleks aku bilang sama temanku orang Jepang itu kan, stop. Kenapa? Loh tanganmu kok merah, kata dia. Naikkan. Aku bilang gitu kan. Airnya panas kan, dicek sama dia. Ini bahaya ini, kata gitu kan. Untung tuh pasien belum masuk. Dan untungnya aku punya kebiasaan yang kayak aku bilang tadi,
sebelum pasien masuk ku celupkan aja tanganku gitu. Gak tahu karena kebiasaan, dia refleks aja gitu. Ku celupkan tanganku ke dalam, panas kan, dilihat temanku juga sampai tanganku merah gitu. Baru dia, yo kata nih Wawan Sang, kata dia gitu. Yo kata nih, kata dia. Karena gini weh, kalau kalian nyiapkan air panas, memang dia terkadang kalau udah kita setting, airnya itu kadang-kadang nggak keluar panasnya. Cuman otomatis nanti tiba-tiba keluar panasnya, jadi kayak nggak jelas gitu. Tiba-tiba nanti dia keluarnya panas aja gitu. Namanya juga mesin pasti ada errornya lah gitu ya kan. Dia sampai deg-degan, Wawan Sang, sempat tadi nggak kocek dulu airnya itu pakai tanganmu. Apa nggak matang ini pasien ini, gue tadi sempat dia luka bakar. Kalau kita kasus, apalagi keluarga sempat nggak terima, bisa kayak yang masuk berita kemarin, kata dia. Wah, bisa bahaya, bisa datangi polisi kita ini, kata dia. Untung aja ya, katanya. Dan masalahnya yang bikin kami makin deg-degan, pasien pertama yang kami masukkan ini itu terkenal keluarga pasiennya itu cerewet, TBC. Gimana sih, tipe keluarga yang tahu lah kalian maksudku ya, yang semuanya harus serba perfect lah untuk orang tuanya. Wajar sih, namanya juga untuk orang tua dia kan. Kita juga untuk orang tua kita maunya yang perfect gitu. Cuman ya agak terkesan lebay lah kalau orang tuanya si nenek satu ini. Jadi sempat deg-degan juga, gimana nih gue. Udah. Sawayoku aja, sawayoku. Jadi sawayoku itu pasiennya itu kita angetkan pakai shower aja gitu. Jadi nggak masukkan ke yubune, nggak kita masukkan ke bak untuk berendam air panasnya itu. Muak di situ dia kata deg-degan banget. Wih, Wawan Sang, kata. Tanganmu nggak apa-apa, kata dia. Tanganku nggak apa-apa, dia bilang. Kalau aku aman lah, dia bilang. Yang penting pasiennya aman, tak bilang. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini, sering sih kejadian kayak gitu. Kita kerja kaigo ini, kerja kaigo itu waktu lagi kerja mengalami kecelakaan kerja kayak gitu, kita human error itu sering banget. Jadi ya alangkah baiknya ya harus lebih waspada, lebih hati-hati gitu loh. Aku asli kalau ingat kejadian itu deg-degan kali aku Ya bayangkan kalian lah, mak. Orang aku aja kulitku yang hitam kayak gini masuk ke air panasnya itu aja langsung merah kok. Apalagi pasien sini kan rata-rata kulitnya putih bersih. Apa nggak langsung kayak kepiting rebus warna badannya. Kalau itu aku ingat, ya Allah, untung aja aku masukkan duluan tanganku. Kalau enggak matang pasienku. Kalau aku, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum aku di Jepang ini. Jadi aku dapat cerita juga dari, adalah salah satu temanku, kenal dari TikTok sih. Dia curhat sama aku juga gitu. Kalau dia kejadian betul gitu. Cuma alhamdulillah pasiennya nggak apa-apa. Jadi pasiennya itu modelnya kalau dia neta kiri kayak tidur total. Jadi modelnya dia tidur diturunkan gitu. Dia sama juga kejadiannya itu, air panas. Punggungnya yang kena duluan karena kan turun gini. Punggungnya kena duluan, merah Wah, di situ. Wah, ini sempat luka bakar, bahaya kita ini, kata dia. Bisa dilaporkan ke polisi juga kita ini, kacau kita ini, kata dia. Tapi nggak tahu infonya sekarang gimana. Katanya sih pasiennya normal-normal aja, makan kayak biasa, komunikasi kayak biasa, nggak ada keluhan-keluhan apa-apa. Yang mudah-mudahan semuanya tetap baik-baik aja lah. Gitu loh. Aku kalau ingat kejadian itu, deg-degan kali aku, sumpah. Ya kalian bayangkan lah, orang tuanya orang loh, neneknya orang dititipkan di tempat kita malah direbus, itu gimana coba ceritanya. Ya Allah. Kalau kalian sendiri punya kejadian apa Kalau aku pribadi ya selain itu, dulu pernah juga kejadian pasien tersedak gitu. Cuman ya karena aku sering juga lihat di TikTok, di Instagram, dan dapat arahan juga dari pihak panti gimana cara penanganan pertama sama pasien tersedak. Alhamdulillah kolaborasi sama teman-teman staff yang lain, pasiennya bisa diselamatkan, terhindar dari hal-hal yang nggak kita harapkan atau hal-hal yang udah di luar jangkauan kita gitu Soalnya aku kemarin tuh pernah lihat kejadian di berita, mungkin teman-teman ada yang tahu juga beritanya. Ya gitu kejadiannya. Pasien
dimasukkan ke ofuro. Rupanya air di dalam bak berendamnya itu panas total. Singkat cerita dilarikan ke rumah sakit. Kalau nggak salah aku dengar beritanya terakhir pasiennya meninggal deh. Karena biasanya kerendam air panas ini kan sama aja kayak luka bakar ya. Jadi kayak dehidrasi gitu intinya dia. Tapi untungnya kejadian aku kemarin bisa dihindari. Ya walaupun tanganku sempet terasa kayak dua hari terasa baal gitu loh. Apa sih bahasa Indonesia baal weh? Kayak semi mati rasa tapi masih terasa gitu loh. Kayak geringgingan, apa bahasa Indonesia geringgingan gitu. Sampai sikut kemasukkan gini tanganku sut gitu. Ke air panas, bukan air anget, bukan oyo apa, air panas. Orang temanku orang Jepang aja sampai kaget. Cuman ya gitu, habis kejadian itu yang nyiapkan air panasnya dicui lah sama leader gitu. Lain waktu kalau mau nyiapkan air panas jangan main ditinggal-tinggal aja, dicek lagi gitu. Dan salah satu solusinya juga kemarin ternyata termometer yang biasa kita pakai untuk ngecek suhu air panasnya itu pecah gitu. Ada bagian yang pecah gitu. Jadi kita karena udah rusak kita ganti baru kayak gitu. Jadi ya semoga dari apa yang aku ceritakan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terkhusus untuk aku juga. Itu sangat-sangat amat jadi pengalaman yang sangat berharga. Ya, intinya kalau aku pribadi bukan sok gimana ya, namanya juga kita kerja. Kalau masih tanganku yang melonyot tipis biasalah. Kita bisa dapat, andaikan tanganku sampai kenapa-napa waktu itu mungkin ya bisa dapat asuransi, dapat klaim dari asuransi gitu kan. Tapi kalau pasien itu bisa panjang ceritanya. Kalian sendiri gimana Ada pengalaman sejenisnya? Kalian mungkin bisa berbagi cerita di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman di situ. Biar kita jadikan pelajaran sama-sama, biar kedepannya kita bisa lebih hati-hati lagi. Ya udah ya. Di kesempatan video kali ini aku mau cerita itu sama kalian. Semoga ada yang bisa kalian ambil dari apa yang aku ceritakan di video ini. Tetap semangat teman-teman pejuang yen. Sama-sama berdoa kita. Semoga yen terus naik. Ya walaupun efeknya kalau yen naik, Indonesia juga bakal semakin anjlok ya rupiahnya. Tapi ya apa boleh buat, mana yang terbaik lah untuk kita semua. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya Kalau dalam videoku ini aku ada salah-salah kata atau ada yang mau kalian diskusikan, silahkan diskusikan di kolom komentar. Oke sehat-sehat kalian semua. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Salam Omutsukokang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.